المصنفين والأولياء مكان مشارق الأرض والقدر يا بني أبراهيم وجبالها وأوديتي خاصة إلى حضرة القطب ربنا ورب اسمه الشافعي مكان مشارق الأرض والقدر يا بني أبراهيم وأولياء سمع حضرة أبينا وعلى حضرة القطب ربنا ورب اسمه عبد القادر الجيلاني وكل من حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من أمة سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Sekalian semua hadirat rohi, bausulkin sekalian semua hadirat rohi, bakat jani sekalian semua hadirat rohi, bacul mali sekalian semua hadirat gatakum sekalian semua hadirat datul sekalian semua hadirat syekhuna mutik masam sekalian semua hadirat syekhuna bersyukur sekalian semua hadirat syekhuna suara semua hadirat syekhuna semua hadirat syekhuna semua hadirat syekhuna tajab semua hadirat syekhuna Muslim semua hadirat syekhuna Muslim semua hadirat syekhuna Rahmat semua hadirat syekhuna Ismail semua hadirat syekhuna Sampuda semua hadirat syekhuna Waskuri semua hadirat syekhuna Nabi juga semua hadirat syekhuna Abdurrahman semua hadirat syekhuna Ma'ruf semua hadirat syekhuna Syekh Abdullah semua hadirat syekhuna Farrasi semua hadirat syekhuna Muluki Rohina Ahmad Badr Husain semua hadirat syekhuna Manjabina semua syekhuna masing-masing setuju makhluk Gusti Allah setuju luhur kita setuju jamiah kalam hikmah fi hadil makan wa fi online syai'un lillahul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kaya kesedoyo hadirin wonten iki majelis lan wonten ing jero HP yang mugi-mugi tansah pinaringan rahmati Gusti Allah, pinaringan sehat walafiat, sedaya dipermudahke kalih Allah. Disyukur alhamdulillah atas segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita mulai dari kita lahir sampai sekarang ya Pak Set. Selawat serta salam semoga selalu tersurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Kalau KPLN lupa saya. Ini pakai bahasa Indonesia lagi karena ini ada orang Jawa ke sini. Alhamdulillah kita kedatangan tamu lagi dan yang terpenting inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Janganlah kau berkecil hati dan merasa khawatir karena semua bekas-bekas yang kamu tinggalkan akan dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kamu menghadiri majelis taklim, menghadiri sholawatan ataupun tempat pengkajian ilmu agama, itu kamu akan dicatat sebagai orang yang mendapatkan anugerah bahwa ada tiket syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pun orangnya, barangnya pun juga demikian. Makanya ada suatu ketika orang datang ke suatu majelis dan bilang, Yai, saya tidak bisa ikut ngaji, tapi biarlah harta saya yang mondok di sini. Alhamdulillah sekarang ada kursi dipondokkan di sini. Kiainya biar tidak setempok katanya gitu. Jadi dikirim kursi dari Jepara. Dari siapa Pak Nana? Nabi Sulaiman. Fikri. Mas Fikri, barakallah Mas Fikri matur nuwun kursine niki. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi semoga berkahnya buat majelisan, buat kita ngaji
jenengan dipun lancarake Gusti Allah, amin. Sejo kuwate jenengan ingin mendapatkan keturunan yang soleh-solehah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soalnya apa? Dulu saya pernah punya teman, Pak Asep. Teman saya sudah menikah 8 tahun tapi belum punya anak. Akhirnya ketika orang tuanya itu meninggal, ada pembagian warisan. Nah, warisan orang tuanya dibagi. Dan salah satu kakaknya, dia 3 bersaudara. Dia sudah nikah selama 8 tahun, tidak dikasih keturunan. Akhirnya dia bilang ketika pembagian warisan, karena kakaknya sudah meninggal, punya 3 orang anak. Dan ketika warisan dibagi, teman saya itu bilang, dah warisan saya ini untuk keponakan saya yang yatim. Semoga dengan saya bersedekah kepada anak yatim ini, saya segera diberi keturunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah doa dia dan sebagai salah satu sedekah dia itu mengantarkan dia diijabah. Akhirnya diberikan amanah berupa anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Tapi ya gitu repotnya. Dulu dia itu ketika belum punya anak, dia merasa saya kerja ini bagaimana? Tiba saya kerja untuk siapa? Akhirnya kerja malas-malesan. Begitu sudah tua dikasih anak, semangat kerjanya mulai muncul tapi tenaganya sudah habis. Jadi masalah lagi kan itu. Makanya kita itu kalau mensikapi masalah segala sesuatu jangan disikapi bahwa itu sebagai musibah. Harusnya semua sebagai nikmat. Mungkin saja kalau itu belum diberikan, kita tetap harus menjalani proses atas pembagian yang diberikan Allah kepada kita. Ya. Jadi harus kita menerima pembagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayyardha bikismatillahi ta'ala. Ketika kita dalam posisi apa, memang itulah posisi terbaik kita saat ini. Jangan sampai kita merasa dulu saya enak, sekarang kok seperti saat ini. Tidak. Posisi sekarang itu posisi paling enak buat kita. Karena kita kalau mengingat posisi enak masa lalu, kita akan terbelenggu hati, akan semakin gelisah dan merasa berontak dengan keadaan. Kegelisahan yang meresahkan, akhirnya menyalahkan yang membuat situasi. Padahal proses terjadinya keadaan itu akibat diri kita sendiri, kan kita guys. Kalau kita sudah menikmati hari ini adalah hari saat ini, saat sekarang ini saat yang paling nikmat bagi kita. Karena jangan kamu mengingat masa indah di masa lalu. Karena kamu mengingat masa indah di masa lalu, kamu akan merasa kesakitan di masa sekarang. Tapi kalau kamu mengingat masa sakit di masa lalu, masa sekarang ada masa yang paling indah. Makanya orang yang baik itu mengingat dosa, bukan mengingat amal. Kalau orang mengingat dosa, pasti hari-harinya semakin baik, semakin baik. Tapi kalau dia mengingat nikmat atau amal, dia akan merasa cukup. Aduh, udah enak ini. Amal saya sudah banyak. Nanti kalau sampai lebih-lebih, ini tak kasihkan siapa? Mau barang lebihan ini nanti buat pusing. Meresahkan. Makanya kita itu kan diberi 2 persoalan besar. Satu itu hati, yang kedua adalah pikiran. Nikmat yang harus kita kelola, kalau tidak bisa jadi persoalan yang besar. Makanya di situ ada tanda kutip besar tentang dilarang kecintaan akan dunia. Karena jika sudah cinta dunia, kecelakaan besar akan ada di pemikiran. Makanya orang-orang dulu duit itu panggone nenggone sak, orang nenggone hati. Makanya kamu dikasih kantong itu tujuannya harta itu masuknya di kantong.
bukan di dalam hati. Jangan sampai kamu masukkan di dalam hati. Persoalan dunia kok sampai kamu resapi hingga seolah-olah kamu tidak bisa selesai kalau tidak dengan dulu. Kemudian akalmu akan terkontaminasi membuat hal-hal yang bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik kepada dirimu. Berpikir, hari-hari berpikir, akhirnya stop. Akhirnya kamu merasa kurang gairah dengan hidup. Jamaah. Allah karim. Ini kalau kedatangan orang luar planet nih gini loh biasanya. Pakai bahasa Indonesia. Kalau cinta istri kalau di dunia planet kesempatan. Kalau di Mars nggak ada kesempatan. Di Mars nggak ada. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan ikmal li dunyaka biqadri qiyamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Ya. Ikmal li dunyaka, beramallah untuk dunia, acara dunia, biqadri qiyamika fiha, kelawan kadar seberapa lama kamu berdiri di dunia ataupun hidup di dunia. Lama apa enggak Pak Syed? Sebentar. Jika sebentar, kenapa kita harus terbelenggu dalam hal-hal yang merepotkan diri ini sehingga seolah-olah kita hidup selama. Saya tambah lagi. Ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Ikmal li dunyaka, beramallah untuk duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kamu itu akan hidup selamanya. Kamu mencari dunia itu seakan-akan hidup selamanya. Kalau kita menggunakan akal, wah kita suruh hidup selamanya, berarti kita harus menumpuk harta. Sebetulnya tidak seperti itu. Ka'annaka ta'isu abada, seolah-olah kamu bekerja untuk hidup selamanya itu. Kamu mau hidup selamanya kok bekerja kamu habiskan sekarang. Besok masih ada waktu dan kesempatan. Gak bahasa ini lah besok. Kenapa harus kamu selesaikan sekarang? Kamu tunggu seharian di sana, ternyata hasilnya zong. Dunia itu angel golekane, gampang ngilangin. Ya gampang. Seakan-akan kamu itu mau hidup selamanya, kamu tumpuk-tumpuk. Akhirnya ada pujian, rusae umatku ana rong perkara, siji ninggal ilmu, loro numpuk bondo. Lah itu kualik mengartikan tentang dunia. Seakan-akan kamu takut keturunan-keturunanmu nanti tidak dapat jatah warisan dari kamu. Ini buat anak saya yang nomor ini direcak semua. Wah. Ka'annaka ta'isu abada, seolah-olah kita itu merasa ingin hidup selamanya. Makanya santai saja, masih ada hari besok. Saya tidak berhasil sekarang, siapa tahu hari besok kita berhasil. Itu untuk urusan dunia ya.